Yang pertama adalah apa perbedaan antara anak dengan gangguan ADHD dengan anak yang mengalami gangguan ASD. Nah, secara umum ADHD dan ASD sangat berbeda. Yang pertama, ADHD merupakan gangguan yang menimpa pada mental seseorang, sedangkan pada anak yang mengalami gangguan ASD adalah gangguan yang terjadi pada syaraf seseorang. Nah, ada 3 jenis perbedaan mendasar antara anak dengan gangguan ADHD dengan anak yang mengalami gangguan ASD. Nah, pertama adalah dari segi perilakunya. Anak dengan ADHD cenderung melakukan gerakan-gerakan yang agresif atau perilaku yang agresif, sedangkan pada anak ASD cenderung mengalami agitasi psikomotor atau gerakan-gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang secara tidak sengaja, seperti menarik-narik baju, bertepuk tangan secara berulang-ulang, atau gerakan-gerakan lainnya. Kemudian yang kedua adalah anak dengan ADHD cenderung tidak menyukai perilaku atau rutinitas yang sama setiap saatnya, sedangkan pada anak yang mengalami gangguan ASD sangat menyukai perilaku yang sudah tertata dan dilakukan secara berulang-ulang dengan rutinitas yang sama. Kemudian yang kedua adalah perbedaan dari segi komunikasi. Nah, anak ADHD cenderung memiliki pembicaraan atau cara berkomunikasi yang berlebihan dan juga suka menyela pembicaraan orang lain, sedangkan pada anak yang mengalami ASD kesulitan untuk melakukan komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, jenis perbedaan yang ketiga adalah dari segi perhatiannya. Nah, anak ADHD sangat sulit untuk memfokuskan atau sulit fokus. Nah, yang kedua, anak ASD memiliki kemampuan perhatian pada visual yang sangat kuat. Perbedaan antara anak dengan gangguan fisik dan anak dengan gangguan motorik adalah sebagai berikut. Anak dengan gangguan fisik mengalami kelainan yang berbeda dari segi fisik pada umumnya dengan anak-anak lainnya, yang disebabkan oleh cacat anggota tubuh, kelainan pada tulang, serta penyakit kronis. Sedangkan pada anak gangguan motorik adalah anak yang kesulitan untuk mengkoordinasikan atau menggerakkan anggota tubuhnya yang baik dari segi koordinasi tubuh, yang kedua kekuatan otot ataupun keseimbangan anggota tubuhnya ketika digerakkan. Nah, adapun contoh-contohnya pada anak gangguan fisik yaitu anak yang mengalami kekurangan fisik seperti misalnya tunadaksa atau kelainan-kelainan lainnya. Kemudian anak dengan gangguan motorik contohnya adalah cerebral palsy dan anak yang mengalami gangguan ADHD. Anak gangguan motorik kesulitan untuk melakukan pembelajaran di sekolah atau dalam konteks pendidikannya, sulit untuk menulis atau memegang pensil, serta sulit untuk fokus belajar. Sedangkan pada anak dengan gangguan fisik cenderung mengalami kesulitan dalam konteks pendidikannya, yaitu dalam aksesibilitas, yaitu memerlukan alat bantu untuk melakukan perilaku belajar atau untuk belajar di sekolah, serta kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya karena kelainan fisiknya tersebut. Kemudian misalnya ada kegiatan seperti yang melibatkan aktivitas fisik seperti olahraga, maka anak dengan gangguan fisik tersebut akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran olahraga tersebut. Yang kedua adalah mengapa anak berbakat merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak berbakat dikatakan sebagai anak yang berkebutuhan khusus karena anak berbakat memiliki kemampuan dan kecerdasan yang tinggi. Akan tetapi, anak yang berbakat mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Nah,
Alasannya anak berbakat ini disebut sebagai anak berkebutuhan khusus karena yang pertama adalah perkembangan kognitif anak berbakat itu sangat cepat dibandingkan dengan perkembangan kognitif anak normal pada umumnya. Nah, yang kedua adalah anak yang berbakat cenderung memiliki ketidakstabilan emosi karena kemampuannya untuk menyerap segala sesuatu tidak diimbangi dengan perkembangan emosi. Nah, adapun hambatan yang dialami oleh anak berbakat adalah kesulitan untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Nah, adapun perilaku yang akan saya lakukan sebagai pendidik untuk anak yang berbakat ini adalah yang pertama memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut agar kemampuannya dapat ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua memberikan dukungan positif. Yang ketiga memberikan metode pembelajaran yang bersifat individual. Nah, yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang kelima, tetap bersabar dan konsisten terhadap apa yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan kemampuan dari anak berbakat tersebut. Adapun pendekatan-pendekatan yang tepat untuk anak autis adalah yang pertama, pendekatan tim multidisiplin, yaitu kerjasama antara para profesional untuk membantu anak autis. Yang kedua adalah terapi ABA, yaitu untuk membantu anak autis merubah perilakunya. Yang ketiga, pendekatan komunikasi interpersonal seperti komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi persuasif, dan lain sebagainya. Nah, alasan pendekatan ini efektif untuk anak autis adalah karena pendekatan-pendekatan ini dapat merubah perilaku yang tidak sesuai pada anak autis, kemudian memberikan kemampuan berkomunikasi atau berinteraksi sosial dengan orang lain. Dan selanjutnya adalah dapat membantu anak autis untuk memahami sesuatu. Adapun peran keluarga dalam membantu anak berkebutuhan khusus, yang pertama adalah menjadi pembimbing utama bagi anak. Karena orang tua adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan anak atau banyak waktunya bersama anak, maka orang tua dapat menjadi pembimbing utama bagi anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, orang tua menciptakan lingkungan yang sangat mendukung bagi anak tersebut. Yang ketiga adalah orang tua menciptakan suasana keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan memberikan kehangatan bagi anak tersebut untuk lebih berperilaku baik dan dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan anak yang masih kurang. Kemudian selanjutnya adalah orang tua memastikan memenuhi kebutuhan dari anak berkebutuhan khusus tersebut, baik dari segi pendidikan seperti pendidikan inklusif atau pendidikan khusus. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh guru untuk menghadapi anak-anak yang kesulitan belajar atau gangguan-gangguan tadi adalah yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Yang kedua, keterbatasan atau kurangnya kompetensi guru. Yang ketiga adalah kurangnya fasilitas yang mendukung untuk anak yang berkebutuhan khusus tersebut yang mengalami gangguan-gangguan yang tadi. Kemudian adalah kurangnya pelatihan yang diberikan kepada guru untuk menangani anak-anak dengan gangguan tersebut. Selanjutnya adalah tantangan-tantangan selain yang saya sebutkan tadi adalah kesulitan anak dalam memahami materi dan lain sebagainya. Dari kasus tersebut, penanganan yang dapat dilakukan pada anak tersebut ada beberapa cara. Yang pertama adalah melakukan kolaborasi antara guru dengan orang tua. Nah, kolaborasi ini dapat berupa memberitahukan sejauh mana peningkatan atau perkembangan anak selama di sekolah, kemudian memberikan orang tua masukan dan
melakukan kerjasama dengan orang tua, bagaimana orang tua harus memperlakukan anak ketika di rumah dan secara konsisten mengikuti kesepakatan tersebut dengan gurunya di sekolah. Kemudian yang kedua adalah melakukan modifikasi lingkungan belajar, seperti misalnya memisahkan anak tersebut pada ruang pribadi atau kursinya dibedakan dengan anak-anak lainnya dari posisinya agar anak dapat lebih fokus dan terhindar dari gangguan-gangguan luar. Kemudian memberikan istirahat yang singkat secara berkala. Kemudian yang ketiga, melakukan pendekatan pembelajaran yang bervariasi agar anak tidak mudah bosan dan lebih fokus. Kemudian yang keempat adalah melakukan kerjasama dengan profesional. Kemudian yang kelima adalah memberikan strategi manajemen perilaku. Misalnya, memberikan pujian kepada anak atau hadiah agar anak lebih bersemangat lagi ketika anak melakukan peningkatan perilaku, seperti misalnya anak menjadi lebih fokus atau anak menjadi lebih sopan ketika berperilaku. Maka orang tua atau guru memberikan pujian positif atau memberikan hadiah tertentu untuk memberikan semangat kepada anak tersebut untuk menjadi lebih baik lagi.